Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Okta Faransyahendra, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan batik tanah liat dan kaitannya dengan ilmu kimia. Let's check it out. Batik tanah liat sendiri adalah batik khas Sumatera Barat yang menggunakan tanah liat sebagai pewarna dari batiknya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk kepada proses pembuatan, alangkah baiknya kita mengenal alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada tanah liat, yang kedua ada kain mori, yang ketiga ada lilin dan canting, yang keempat ada mordan, yang kelima alat-alat lain seperti pengaduk, air, dan lainnya. Nah, proses yang kedua itu namanya mencanting. Nah, proses mencanting ini kita gunakan lilin yang sudah dicairkan ke dalam pola yang telah kita bikin tadi. Nah, ini nih proses yang ketiga, proses pewarnaan, yang mana pada proses ini berbeda dengan pembuatan batik pada umumnya. Pada proses ini, kita sediakan larutan tanah liat sebagai zat pewarna alami dari batik. Nah, pada penyiapan tanah liat ini namanya proses ekstraksi. Pada proses ini, yang perlu diperhatikan yaitu perbandingan antara tanah liat dengan air, yaitu 1:2. Setelah larutan jadi, sebelum kita masukkan kain ke dalam larutan, maka kita lakukan namanya proses mordanting, yaitu pemberian zat mordan berupa tawas atau kapur atau tunjung, yang mana fungsinya untuk mempertajam warna yang dihasilkan nanti. Masing-masing dari mordan ini akan memberikan efek warna yang berbeda di akhir nantinya. Setelah proses mordanting, kita masuk kepada proses pewarnaan kain dengan tanah liat. Nah, kain direndam dalam larutan tanah liat itu selama 10 sampai 21 hari. Makin lama direndam, maka makin pekat warna yang dihasilkan. Nah, dalam proses perendaman ini loh teman-teman, kain juga harus dibolak-balik nih supaya pewarnaannya merata dan tidak menumpuk pada satu tempat. Setelah kain direndam, lalu dikeringkan. Nah, kita masuk kepada proses pelorodan. Pada proses pelorodan ini, kita sediakan air mendidih dan soda abu untuk melunturkan lilin pada proses mencanting tadi. Setelah air mendidih, kita masukkan kain ke dalam air dan aduk sampai lilinnya benar-benar luntur. Setelah itu, kita bersihkan kain dengan air sabun. Nah, kain siap. Ini salah satu contohnya. Lalu kita masuk kepada ilmu kimia yang berkaitan dengan proses pembuatan batik tanah liat. Yang pertama ada hidrokarbon, di mana kita ketahui bahwa dalam pembuatannya itu menggunakan lilin. Nah, lilin ini salah satu senyawa turunan hidrokarbon, yaitu senyawa yang jenuh, alkana. Yang kedua ada proses termodinamik, termokimia. Nah, pada proses termokimia ini sama-sama kita ketahui terjadi perpindahan panas secara konveksi, yaitu ketika kita memanaskan air dalam periuk. Yang ketiga yaitu ada sifat koligatif. Nah, sifat koligatif di sini yaitu kenaikan titik didih. Air yang sebelumnya sudah mendidih, ketika kita masukkan suatu zat, maka air akan terjadi kenaikan titik didih dari yang semula. Yang keempat yaitu ada konsep konsentrasi larutan. Nah, ini kita dapat ketika membuat ekstraksi. Nah, di sana ada perbandingan antara zat terlarut yaitu tanah liat dengan zat pelarut yaitu air. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.